Welcome back guys di channel Caslakman ya. Selamat datang kembali ke channel review ini. Buat kalian yang pertama kali nonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang, oke? Kembali lagi kita akan mereview ya seperti biasa, review HP yaitu Vivo Y50. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share dan subscribe. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah, silahkan diklik ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya ya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Vivo Y50, oke. Sebenarnya HP ini sudah berumur 2 tahun ya di Indonesia karena rilisnya 2020. HP lama, sudah 2 tahun ini. Yang tentunya HP ini bukan 5G, yaitu 4G ya. Karena ini ya nambah jajaran HP 4G di channel ini, oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, masih menggunakan 4G, masih belum 5G, tapi tidak terlalu pengaruh di Indonesia. Karena per Indonesia sendiri masih belum 100% ke 5G, bahkan hanya 10% Indonesia, hanya kota-kota besar bahkan yang sudah ada 5G-nya masih belum tersebar merata lah istilahnya, oke. Itu launchingnya 2020 April ya. Lalu untuk ukurannya sendiri ya, dimensinya tingginya 162 mili, lebarnya 76 mili, tebalnya 9 mili. Yang artinya kalau di sentimeter kan tingginya 16 cm ya. Untuk lebarnya 7,6 cm dan tebalnya 0,9 cm, hampir 1 cm yang cukup tebal untuk HP ya. HP sekarang bahkan untuk yang dulu juga cukup tebal ini. Dengan berat yang 197 gram ya, masih standar lah untuk berat. 200 gram itu mungkin terdengar atau terlihat lebih berat ya daripada lainnya yang biasanya cuma 180 gram. Ini sudah mencapai 200 gram tapi cukup tidak terlalu pengaruh. Untuk build-nya sendiri glass front pasti ya. Untuk belakangnya masih menggunakan plastik dan juga frame-nya plastik. Kemungkinan untuk Gorilla Glass-nya karena ini HP keluaran 2020 ya, kemungkinan besar Gorilla Glass-nya masih menggunakan Gorilla Glass 3 atau 4. Tapi lebih mungkin ke 3 ya untuk tahun 2020. Backnya juga plastik, frame-nya juga plastik. Seharusnya ini lebih ringan daripada yang lain, tapi mungkin ada sesuatu yang membuatnya lebih berat ya daripada HP lainnya. SIM-nya dual SIM, bukan hybrid, jadi tidak perlu ribut untuk SD card sama SIM-nya. Namun displaynya masih menggunakan IPS LCD, bukan OLED ataupun AMOLED. Ini salah satu drawback-nya. Dengan size-nya ya 6,53 inci atau 6,6 inci lah. Masih standar, cukup standar untuk HP sekarang. Dengan screen to body ratio 83%. Resolusinya 1080 x 2400 pixel dengan kerapatan pixelnya per inci 403, cukup tinggi. Dengan OS-nya Android 10. Mungkin bisa di-upgrade ke Android 11 ya untuk tahun ini. Tapi ya masih kemungkinan juga tidak. Dengan chipsetnya sudah menggunakan Snapdragon 665 11 nanometer ya. Chipset 665 ini untuk HP tahun 2020 itu memang sudah bagus, tapi untuk tahun ini setidaknya generasi ke-7 atau 700 ke atas lah, itu sudah cukup bagus. Untuk yang 665 untuk tahun ini mungkin agak kurangnya. Tapi biasanya itu di emansipasi sama harganya nanti ya. Nanti kita bahas juga harganya. CPU-nya konfigurasinya 4x2 dan juga 4x1,8 ya dengan GPU Adreno 610. Memorinya juga pasti ada ya tadi karena tidak hybrid. Slot SD card-nya masih ada, tidak seperti sekarang yang sudah tidak ada. Lalu varian memori internalnya 8128 dan juga 6128. Main kameranya ada quad kamera yaitu 13 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth ya. Fiturnya LED flash, HDR panorama dan video outputnya 1080 30 fps, cukup standar untuk HP sekarang. Tapi untuk yang megapikselnya mungkin kurang ya. Untuk kamera utama yang pertama ya 13 megapiksel itu agak kecil, biasanya sekarang sudah 50-an lah, 50 ke atas. Tapi karena harganya yang nanti kita akan bahas, mungkin ini sudah worth it. Selfie kameranya 16 megapiksel, ya cukup lah. Cukup untuk selfie-selfie seperti itu, memang tidak sangat bagus, tapi sudah cukup. Videonya outputnya juga 1080, 30 fps, mungkin lebih banyak daripada ini, karena ini hanya sekedar statistikanya lah. Hanya untuk dipajang lah intinya. Soalnya speaker pasti ada, masih ada 3,5 mm jack, wifi pasti ada, Bluetooth 5.0 bukan 5.1, jadi agak drawback juga. NFC tidak ada ya, ini drawback
drawback bagi sebagian orang, tapi sebagian orang tidak terlalu terpengaruh dengan fitur sensor fingerprint rear mount accelerometer proximity compass standar dengan baterai 5000 mAh non-removable fast charging 15 watt ya. Baiklah, kita summary untuk HP Vivo Y50 ini. Kita dapatkan HP yang cukup standar dengan Snapdragon 665 ya. Untuk tahun 2020 ini sudah cukup tinggi, tapi untuk tahun sekarang ini sudah sedikit ketinggalan zaman ya. Meskipun kita bisa temukan ya dengan fitur-fitur ya masih valid lah, dari layar, resolusi, lalu kamera yang cukup bagus untuk yang sebagian, dan juga sebagian juga tidak bagus lagi atau ketinggalan zaman, dengan ya baterai yang cukup tinggi dengan ukuran HP yang cukup standar juga. Jadi kita bisa dapatkan HP ya. Ini harga di bawah 3 juta, 2,6 juta, 2,7 jutaan lah. Kita bisa dapat HP dengan display yang masih IPS LCD, bukan OLED atau AMOLED. Performa yang cukup standar ke bawah maksudnya ini, dengan kamera yang cukup standar juga standar ke bawah, dengan resolusi yang cukup standar, ini standar untuk resolusinya, dengan baterai yang cukup tinggi yaitu 5000 mAh. HP ini sangat cocok bagi kalian yang mengutamakan fungsional dari sebuah HP, yaitu digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti scrolling sosial media, atau digunakan bekerja, atau sekedar foto yang tidak terlalu mengedepankan kualitas lah, bukan untuk konten kreator atau untuk fotografi, videografi seperti itu. Tapi untuk penggunaan secara biasa. Untuk gaming, jika kalian tanya untuk gaming, ini sudah cukup mumpuni. Tapi untuk grafik standar, grafik tengah, bukan rata kanan, dan juga bukan rata kiri, ya tengah-tengah. Jadi ini sudah cukup bisa digunakan ya. Dan baterainya 5000 mAh ini sudah cukup besar untuk HP ya yang tidak terlalu digunakan untuk spesialis gaming atau spesialis fotografi, sudah pasti tahan lama ya 5000 mAh karena itu besar. Oke, sekian video review Vivo Y50 ini dari Just Luckman ya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Jika kalian ada pertanyaan, saran atau kritik silakan isi di kolom komentar di bawah ya. Jangan malu untuk mengisinya ya. Bisa masukan atau kritik atau sekedar pertanyaan. Saya akan menjawabnya dengan secepat dan sebisa mungkin lah istilahnya. Oke. Sekian video review dari Just Luckman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.